Oke, kita kenalkan, ini namanya alat spektrofotometer UV vis. UV vis itu singkatan dari lampunya, yaitu UV dan visible. Jadi UV vis. UV vis gak digabung tapi UV garis miring vis. Nah seperti ini. Ini alat punya kita, nama mereknya Perkin-Elmer UV vis spektrofotometer lambda 3. Ini alatnya sudah dikalibrasi di tahun 2023 kemarin. Nah, alat ini metodenya adalah cahaya yang di sini. Ini ada lampu. Nah, di sini ada lampu dua, yaitu lampu UV sama lampu visible. Nah, nanti lampu di dalam sini dipecah-pecah. Ada pembaginya, nanti ketemu ada untuk menjadi panjang gelombang, yaitu panjang gelombangnya kalau UV itu yaitu 200 sampai 400. Nah, di sini ini namanya ruang untuk pembacaan. Nah, di sini ini penembakan cahaya dari sini ditembakin ke sampel. Nanti cahaya diteruskan, ada yang diserap, ada yang diteruskan. Nanti di sini ada detektor. Nah, ini penerima serapan atau absorbansi di sini. Nah, nanti detektor ini yang akan membaca berapa yang diteruskan, berapa yang diserap oleh sampel ini. Nah, nanti ketemunya absorbansi atau bisa juga transmitan. Nah, ini ada dua kuvet atau dua tempat sampel. Ini sebenarnya bukan sampel semua. Ini namanya kuvet. Tempat untuk sampel namanya kuvet. Nah, ini ada dua. Yang sini ini untuk belangko. Nah, ini dua ini UV vis itu dibagi menjadi dua, yaitu single beam sama double beam. Kalau single beam berarti pemancarnya ini satu dan penerimanya juga satu. Itu kalau single beam. Nah, kalau punya kita itu double beam. Dua. Jadi yang ini nanti belangko, yang ini sampel. Jadi real time pembacaan antara yang belangko atau larutan pengencernya itu apa. Jadi biar tidak terbaca di sampel. Jadi dinolkan belangkonya. Sebenarnya Aquades kan ada senyawa-senyawa yang terkandung di dalam Aquades. Nah, itu dinolkan biar tidak terbaca oleh alat. Nah, nanti di sini belangko atau Aquades. Larutan pengenceran itu enggak hanya Aquades, bisa etanol, metanol, H2SO4, semuanya yang itu berbentuk larutan atau untuk pelarut untuk semua sampel yang sama. Sebenarnya pakai etanol berarti sampel manapun ya harus sama dengan etanol semua. Nggak boleh yang satu etanol, yang satu metanol, yang satu H2SO4, yang satu etanol, itu nggak boleh. Berarti. Nah, ini pengoperasiannya dengan komputer. Nah, ini di sini ada beberapa program. Yang pertama ini scanning. Jadi untuk melihat panjang gelombang maksimal untuk vitamin C itu di mana. Terus di sini time lambda, berarti ini lamanya serapan absorbansinya. Nah, di sini wavelength one. Nah, ini wavelength one itu untuk mencari kuantitatif atau banyaknya senyawa. Itu menggunakan kurva kalibrasi. Nah, ini nanti kita prakteknya yang ini, yang wavelength one. Nah, ini scanning one itu sama dengan ini, tapi di scan aja, tidak dibaca. Nah, kalau wavelength program itu membaca beberapa panjang gelombang dalam sekali running. Jadi nanti ada yang panjang gelombang 220, ada yang 400, ada yang 600. Nah, kita mau membaca berapa panjang gelombangnya bisa sekali jalan pakai ini. Ini biasanya untuk kalau yang sering kita pakai yaitu untuk uji klorofil ya. Nah, kita coba ke wavelength one. Di sini sudah saya buat metodenya, tinggal ambil aja. Ini standar kalibrasi vitamin C.
coba dan biar gak getar. Nah ini panjang gelombangnya 220 nanometer. Nah terus kita coba, kita udah bikin kurva kalibrasi. Sebenarnya kalau mau pengujian kita harus bikin kurva kalibrasi. Nah ini kurva kalibrasi. Nanti sampel harus di bawah ring ini. Nanti sampel kita perlakuan untuk pengenceran. Nah di sini kurva kalibrasinya bagus karena ini di sini 0,9992. Ini mendekati 1. Jadi kalau 0,8 itu nggak boleh. Kita harus ngulangin kurva kalibrasi ini. Nah ini udah kita bikin. Jadi ini langsung kita baca sampelnya. Nah selanjutnya ini yang pertama masuk Aquades semua, bukan ada tidak ada sampelnya. Jadi ini untuk menzerokan alat. Nah, gimana sih menzerokan alat? Nah, ini pertama, ini Aquades semua di dalam sana. Nah, kita langsung auto zero untuk mengenalkan absorbansinya ini. Ini kan absorbansi. Ini masih 0, min 0,045 dan panjang gelombangnya masih 649. Nah, kita auto zero di 220 nanometer. Oke. Oh, sebentar, masih belum ada sampelnya. ini satu semangka tapi kita uji coba 3 kali atau triplo namanya. Ini udah. Terus kita auto zero. Lagi running. Nah di 220 auto zero. Nanti langsung 0. Kalau belum 0 di auto zero lagi. Nah, selanjutnya tadi Aquades sudah kita masukin. Sekarang kita masukin sampelnya. Ini semangka yang diencerkan 25 kali. Caranya nggak langsung dimasukin, tapi ini dibuang dulu untuk pencucian karena tadi masih ada Aquadesnya. Dicuci 3 kali, dicuci dengan sampel. Kalau sudah, ini di tisu yang bagian bening, ini kan ada yang bening, ada yang kusam. Nah yang nanti yang dibaca itu yang bagian beningnya ya. Nah posisi kusam yang di sebelah sini, yang bening sebelah sana. Masukin terus diuji lagi. Ini panjang gelombangnya, absorbansinya ini. Nah kalau udah, ini udah ketemu, terus lanjut ke hasil. Nah hasilnya di sini ada bermacam-macam kandungannya. Yang pertama semangka 1 itu 1,6 ppm, yang kedua 2,3 ppm, yang ketiga 4,4 ppm. Nah kenapa kok bisa beda-beda? Nah disitulah kita harus melakukan triplo atau duplo atau pengujian di double. Walaupun sampelnya sama, kita uji 2 kali atau sampai 3 kali. Nah di sini untuk nanti ini di rata-rata, di jumlah dan di rata-rata. Sebenarnya ini tidak boleh
ringnya terlalu jauh seperti ini kan hampir 2 kali lipatnya, harusnya selisihnya itu sedikit banget. Nah, kenapa kok bisa terjadi ini? Nah, ini mungkin ada kotoran di dalam sampel. Kenapa kok spektro UV vis harus diuji oleh orang yang sudah bersertifikasi? Nah, disinilah alasannya kenapa kalau diuji yang individu yang belum pernah pelatihan di UV vis. Nah, di sini ada kesalahan. Ini pasti ada kesalahan di aquadesknya bisa, gelasnya bisa, atau pas penumbukan juga bisa. Nah, disinilah resiko yang terjadi. Jadi kalau sampelnya satu tapi hasilnya seperti ini, itu udah tidak bisa dilanjutkan gitu. Tapi ini nggak apa-apa karena ini praktikum, untuk melihat saja ini kesalahan yang terjadi jika tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak terlatih atau tidak bersertifikasi gitu.